nanti di situ di bawah, ada di bawah nanti pasang kalimat titik. Ya. Itu baru titik yang Berarti dari sini dari kata peserta ini Soal waktu itu. Kenapa? Waktu itu kami dipaksa di guru penggerak sudah ada visi. Apalagi status saya di situ sudah jadi kepala sekolah. Jadi waktu itu kami guru penggerak tidak boleh tidak ada visi yang ada dituangkan. Tetapi saya itu masih bisa diganti. Itu masih bisa diganti ya Bapak Ibu. Yang jelas itu yang kami jadi saya minta maaf juga karena itu tadi masa dalam libatkan visi-visi harusnya dilibatkan itu tadi. Jadi untuk prinsip pengembangan kurikulum tadi itu tadi harus bersama-sama melihat situasi untuk menghasilkan sebuah visi, misi dan tujuan di satuan pendidikan. Dan kita ini sudah ada sih, cuma itu tadi saya cuma berdua sama Bu Sala waktu itu membongkar-bongkar apa yang bisa sesuai dengan pembelajaran di mana murid berpusat kepada murid. Visi apa yang cocok di situ. Jadi itu yang bisa saya ambil waktu itu. Jadi bisa diganti, bisa. Belum final juga dan belum disahkan. Jadi profil pelajar Pancasila adalah pelajar Indonesia yang merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompeten, berkarakter dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Tadi kayak kita menghafal Pancasila saja ya Bapak Ibu ya. Jadi saya berharap, kami berharap di sini bahwa Anda betul-betul paham. Jangan nanti kalau keluar pasti akan bertanya Niki, sekolah penggerak sekolah di, iya dong. Nah, enggak, ya dong. Apa itu maksudnya? Jadulnya tadi tidak berbanding lurus, tidak berbanding lurus dengan pertanyaan kedua, gitu ya. Jadi, ada begini sok tak begitu saja, karena sebenarnya atau betul kayak gitu. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi pasti akan kita jadi pusat mata sekarang ini. Bagus sekolahnya. Apalagi mungkin mungkin sudah ditanya di sekolahnya ya. Atau ternyata di sana sulit. Pasti kita wawancara ini. Pasti wawancara gimana? Ibu sulit. Betul juga ibu. Aduh, bagus saya. Berarti apa udah dibuatin selama ini ya? Minimal ada 2 kalimat yang tapi biasa sih bertanya juga. Jadi apa maksudnya itu? Jadi bikinlah jawaban yang tidak menghasilkan pertanyaan. Begitu ya. Jadi minimal jangan kata tidak tahu. Aduh, jangan minta tolong. Jangan ada kata tidak tahu. Khususnya itu melibatkan profil pelajar Pancasila. Jangan sampai tidak hafal itu profil pelajar Pancasila. Saya kemarin bincang-bincang dari kepala sekolahnya ini. Kenapa tidak melibatkan itu sekolahku? Maaf karena memang untuk sekolah kami. Tadi saya juga harusnya melibatkan sih. Saya harusnya tidak apa-apa juga tuh ada di Juli toh. Nah iya, berarti ini siap-siap. Jadi saya waktu nanti kalau sudah yang sampai ini juga gitu, aman juga ini tidak tahu gitu. Nanti ini jadi narasumber di sana. Kalau itu teman-teman ada di sini ada Samsani, ada Ulfa, ada Ikrama. Jadi bisa, jadi itu saya tadi minta. Jadi mudah-mudahan ini kalau ditanya sama teman-teman yang lain di luar sana tidak bisa menjawab. Itu harapan kami ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak hanya fokus kepada kemampuan kognitif, tetapi juga sikap dan perilaku sesuai jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus warga dunia. Jadi kognitif itu kan kemampuan literasi dan numerasi kita. Kemudian yang mana non kognitif adalah lingkungan belajar. Lingkungan belajar kita yang bagaimana? Apakah gurunya bersahabat? Apakah teman-temannya bersahabat? Apakah karakter, pendidikan karakter kita sudah bagus? Jadi karakter siswa itu bagaimana? Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya, harus betul-betul dipaham ini. Profil pelajar Pancasila ada 6. Jadi bagaimana implementasinya? Nanti akan ada sesinya tersendiri. Siapa yang ambil itu profil pelajar Pancasila? Project Ibrahim ya, semoga Pak Ibrahim besok sudah bisa bergabung dengan kita dan dia akan menjelaskan secara gamblang apa itu PP, profil proyek pelajar Pancasila ya. Oke, kita lanjut. Atau ada yang mau bertanya? Saya kasih kesempatan dulu bertanya. Ada yang bertanya sampai sini Bapak Ibu? Atau kita selesaikan dulu materinya, sisa nanti kita lihat ya penjabaran selanjutnya. Oke, posisi profil pelajar Pancasila
Jadi non kognitif. Jadi ini nyambung ya. Tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif, tetapi non kognitif ada juga. Yang mana? Yaitu ini kompetensi dan karakter. Jadi karakter ini adalah sikap. Jadi ada sikap, dari penilaian sikap tetap ada di K13 juga ada di yang kemarin ya. K13 ada sikap di situ, tapi di sini lebih terperinci lagi di dalam kurikulum mereka. Kemudian ada benang merah yang menyatukan segala praktik yang dijalankan. Benang merah ini jangan berkhayal benang merah kita yang biasa kita pakai menjahit, bukan ya? Paham ya benang merah ya? Maksudnya ya? Intinya, ide pokok. Maksudnya ide pokoknya apa ini? Jadi jangan berangkat ada benang merah, dan nanti benang merah ini mungkin jahit atau gimana? Bukan yang gitu kayak dia. Jadi ada benang merah antara konflik. Jadi ketika ada konflik antara bagaimana ini praktik saya dengan bagaimana ini tujuan saya supaya bisa tercapai semuanya, kita carilah solusi atau ide-ide yang cemerlang yang bisa menjalankan itu semua. Jadi kita tarik benang-benangnya supaya semua tidak ada yang tersisihkan, tidak ada yang terbuang, semuanya terpakai. Walaupun itu persenannya tidak seimbang. Yang jelas dia masuk dalam kelompok-kelompok yang kita ingat. Intinya tujuan pembelajaran tercapai. Itu saya Bapak Ibu paham itu. Tujuan pembelajaran saya. Jangan tujuannya juga salah-salah ya. Dan tidak tercapai. Tapi kalau kita tanya sesuai itu tercapai. Tujuannya adalah yang penting aku sampaikan bahwa tujuan kita adalah mengenal huruf hijaiyah. Maksudnya sih tujuannya menurutnya Bapak Ibu begini. Oh yang itu sudah aku bahas, yang itu sudah dipelajari. Terserah dia anak-anak, mau tahu atau tidak? Ya jelas saya tahu. Sekali ditanya anak apa itu huruf hijaiyah, nak yang mana saja, berapa huruf di situ huruf hijaiyah? Apa yang bilang itu Itu tujuan tercapai atau tidak? Tidak kan? Tidak. Jadi intinya tujuan pembelajaran kita tercapai berdasarkan capaian pembelajaran tadi. Jadi seperti itu ya posisi profil. Kemudian apa saja komponen kurikulum operasional sekolah? Jadi komponennya itu ada namanya karakteristik satuan pendidikan, maksudnya adalah ciri khas yang mana ciri sekolah kita. Coba saya mendengar dulu Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu apa ciri sekolah? Bagaimana terus itu sekolah kita ini? Ayo, siapa ya? Supaya kita bisa bawa ke visi misi nanti. Sekolah kita ini seperti apa? Bagaimana siswanya, gurunya, kepala sekolah ini begini dia modelnya, bisa begini, gitu loh. Jadi pasti sudah ada ketentuan di kepala kita Bapak Ibu bahwa oh ini sekolah kita kalau mau berkembang harus seperti ini dibikin di kelas. Karena siswa kita ini selalu dibicarain, itu pun juga bagus kalau laksanakan. Sudah kerja tugas dulu. Jadi kapan pilih kan selesaikan tugas Pak? Iya, tidak ada solusi yang kasih. Apakah kita guru diam juga? Tidak ya. Tetap kita berpikir harus tujuan saya tercapai. Pendekatan secara emosional dibutuhkan. Kalau memang selama ini emosionalnya sudah jalan, ditingkatkan. Karena memang anak kita ini banyak malu-malunya juga. Ya, banyak malu-malunya itu anak kita. Dia lebih senang kalau selalu didekat-dekati. Jangan kita minta supaya kalau kita mengajar jangan selalu membeda-bedakan. Boleh ya? Kita, ini saya ini apa selama bawakan coklat, selalu begini ya. Bukan seperti bagaimana nanti ada yang bawa apa-apa memang. Kita selalu memberikan sesuatu. Jadi itu di sini dia di sekolah kita. Itu dia. Anak-anak kita di sini karena kebanyakan mereka dulu itu broken heart. Maksudnya di sekolah lagi di sekolah. Di rumahnya itu memang kadang-kadang kamu di sekolah nak apa? Bukan di pasar jaga deh. Kan begitu ya. Anak-anak semua seperti itu. Jadi mereka juga kadang-kadang datang ke sekolah karena memang orang tua tidak peduli. Jadi ketika kita dekati dengan hati, mungkin tujuan kita bisa tercapai. Atau ini anak-anak selalu memang juga ada anak suka diperhatikan. Dekati. Bagaimana nih kamu nak? Anita dari mana nih? Mana yang tahu ini? Coba jelaskan sama ibu mana. Kalau dia tidak mau menjelaskan dengan keras, mungkin dia malu-malu panggil keluar. Sini dulu selesai nikah, gitu ya sekarang ya. Jadi intinya
pendekatan itu kita lakukan sama di negeri. Sudah kita jelaskan dulu, paham nih dia. Walaupun ada memang satu dua, tapi kan bisa menutupi mereka itu. Kalau kita totalitas satu kelas, no. Apalagi kalau bukan halaman 7 kerjakan tugas. Oh, bikin cepat cerita. Silahkan dijelaskan. Saya sudah menjelaskan sebagai kita ya. Ada pertanyaan dan paling pasti bilang diam. Tidak ada pertanyaan. Artinya tidak ada feedback. Ini anda paham atau tidak? Kita bilang nanti paham sekali sudah kerja tugas tidak selesaikan juga. Bertanya lagi paham tidak ada juga. Jadi kita mulai. Disitulah mulai kita berpikir bagaimana ini tujuan tercapai. Tadi pokoknya berkreasi. Apakah kita modelnya? Apalagi sekarang Bapak Ibu ya, kita sudah alhamdulillah kita punya Chromebook. Bisa itu masuk dalam kelas. Kita pakai Zoom saja. Apa namanya? LCD. Kalau butuh LCD silakan. Kita LCD kita ada dua. Silakan kita ganti-ganti. Atau bisa LCD ini ada satu kelas dalam. Pokoknya kan dua kelas yang ada dua kelas ya aktif. Jadi LCD itu ada terus dalam kelas. Nanti pulang baru kita. Jadi anak-anak itu lebih senang kalau belajar ada tayangan-tayangan, ada PPT. Jadi sudah lihat semua buku kurikulum Merdeka? Belum. Kalau bisa dibuka-buka nih. Dibuka-buka ya. Tetapi satu saja ya. Buka karena kita mau lihat seperti ini. Jadi dia betul-betul action betul-betul di situ tidak terlalu banyak berteori. Jadi betul-betul action. Jadi kita ini harus sih mungkin setiap malam membuat PPT, PowerPoint atau apa yang bisa menjadi tampilan. Jadi anak-anak pas akan tenang. Tidak ada yang keluar kota yang sana main olahraga Pak Haji Agus. Mungkin juga kita main bola. Maksudnya kalau olahraga gitu pasti itu kan kayak olahraga punya ada bola. Tidak ada